ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Adil Cak Talino, Baju Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Cipata. Perkenalkan, nama saya Herning Widanasti, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir Coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh senior saya, yaitu Ibu Tatiana Larasati. Beliau mengajar pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Marau. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu Tati? Selamat pagi, Bu Herni. Gimana kabar Bu Herni? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Gimana nih, Bu? Jadi gini, Bu. Saya jelaskan sedikit dulu ya, Bu ya. Pagi ini saya minta tolong bantuan Ibu untuk mewawancara Ibu pada salah satu rangkaian kegiatan dari akademi pembelajaran. Nah, akademi pembelajaran itu ada 3 tahapan, Bu. Ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pagi ini kita akan melakukan salah satu dari 3 tahapan tersebut, yaitu pra-observasi. Jadi sebelum melakukan kita observasi, kita akan berbincang-bincang sedikit, Bu. Nah, tujuan supervisi ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Tatiana sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita, gitu, Bu. Iya. Ini kita sebagai sesama rekan kerja ya, Bu ya. Jadi saya juga masih banyak belajar dari Ibu. Jadi belajar. iya. Sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar ya, Bu. Nah, pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu, Bu. Sebagai persiapan agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar ketika kelas. Yang pertama saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi pra-observasi kita hari ini. Yang pertama yang mau saya tanyakan, Bu, saya catat di sini ya, Bu ya. Materi yang Ibu Tatiana ajarkan nanti apa ya, Bu? Nanti saya rencana ngajarkan tentang realitas sosial. Oh, realitas sosial. Iya. Realitas sosial. Lalu dari realitas sosial itu tujuan pembelajaran Ibu apa? Tujuan pelajaran yang ingin saya capai itu siswa diharapkan nanti mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasi dan juga bisa menyelesaikan permasalahan sosial yang berkaitan dengan realitas sosial di masyarakat itu sendiri. Oh, baik. Ya. Jadi diharapkan dan siswa itu dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan realitas sosial. Nah, selanjutnya, Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu Tatiana capai atau ingin Ibu lakukan saat observasi? Iya, terima kasih. Untuk area pengembangan itu ada 2 ya Bu ya yang saya lihat ya. Yang pertama itu tentang pengetahuan, lalu yang kedua tentang keterampilan. Untuk pengetahuan, di mana siswa menguraikan hasil tes pada struktur tes laporan hasil observasi itu sendiri. Lalu yang kedua tentang keterampilan, di mana keterampilan siswa itu mengungkapkan atau merangkum kata-kata ataupun kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi itu sendiri. Itu ya Bu ya? Iya, baik, Bu. Ya. Sambil saya catat ya, Bu ya. Iya, silakan. Oke, Bu. Jadi area pengembangan yang akan Ibu Tatiana capai nantinya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya, Bu ya. Nah, saya ingin mendengar, Bu, nih ya, Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Misalnya mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Oh, itu ya. Baik, untuk area pembelajaran yang akan saya pakai nanti itu adalah tentang
di pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya. berdasarkan kesiapan belajar siswa, Iya. di mana nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional siswa. Iya. Nanti di dalam kelas itu nanti akan saya bikin kelompok, Iya. ya bikin kelompok kelas ya, di mana saya melakukan pembagian ini berdasarkan kemampuan dari siswa itu sendiri, juga keterampilan dan juga keaktifan dari siswa yang ada di dalam kelas. Iya. Kalau untuk model pembelajaran, nanti saya akan memakai model pembelajaran yang berbasis masalah. Oh iya. Atau yang disebut dengan problem based learning itu ya Bu ya. Ya, itu. Lalu untuk metode yang akan saya pakai nanti itu adalah metode diskusi kelompok. Lalu yang kedua tentang tanya jawab. Yang ketiga tentunya penugasan ya Bu ya. Iya, itu. Oh iya, baik Bu. Jadi tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasikan oleh KSE ya Bu, kompetensi sosial dan emosional. Lalu kan kalau berdiferensiasi berarti kan nanti dikelompokkan ada yang visual, auditory, sama kinestetik ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu, sebentar ya Bu ya. Oke. Ini sudah saya catat sedikit. Baik. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan ini di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi tadi ya, pembelajaran diferensiasi. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Iya, model pembelajaran media. Oh ya, media pembelajaran yang akan saya pakai itu nanti saya mungkin akan menggunakan beberapa contoh ragam tentang teks pelaporan hasil dari observasi itu sendiri. Iya. Lalu kemudian yang disebut dengan LKPD ya Bu. Iya. Apa itu? Lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan lembar kerja ya. Iya. Kemudian lalu yang disebut dengan PPT atau PowerPoint ya. Yang tentunya mungkin di situ juga harus memakai laptop ya. Iya, betul. Pakai laptop, infocus ya Bu ya. Iya, berarti itu yang disiapkan. Baik Bu, terima kasih. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Iya. Kebetulan saya ada jam pelajaran di kelas 10C. Iya. Di jam ke-3 dan ke-4 hari Kamis, Bu. Oh iya. Hari Kamis nanti ada. Oke, baik. Terima kasih saya catat. 10C. Iya, 10C. Jadi nanti hari Kamis di kelas 10C jam ke-3 dan 4 ya Bu? Iya. Nah nanti ketika Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, saya akan membersamai Ibu di dalam kelas, akan melakukan istilahnya menemani aja Bu, jadi cuma melihat secara Ibu mengajarnya bagaimana, jadi supervisi gitu loh Bu istilahnya. Nah saya juga akan melihat dan mencatat beberapa hal yang bisa terjadi di dalam kelas gitu. Nah nanti setelah kita melakukan observasi di dalam kelas tersebut, kita juga akan melakukan satu tahapan lagi Bu, yaitu pasca observasi gitu. Itu percakapan yang terakhir. Nah percakapan pasca observasi itu nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Nah pengajar praktik saya itu nanti Pak Tri Bintang Pamungkas ya Bu, dari SMK Marau. Siap. Nah, terakhir nih Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Oh ya, tentunya untuk harapan yang sekiranya sudah rencana pembelajaran yang sebenarnya sudah saya rancang dan siapkan ya Bu ya, itu pembelajarannya dapat berjalan dengan baik dan lancar dan juga sesuai dengan apa yang saya harapkan ya, di mana semua siswa itu ikut aktif dalam kelas, lalu dapat memahami semua materi dengan baik dan benar. Itu ya saya. Oh iya Bu, baik Bu. Jadi saya pun juga berharap demikian ya Bu, semuanya lancar, juga siswa juga dapat pokoknya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, murid-murid dapat terlibat aktif dan bisa memahami materi dengan baik. Nah,
kira-kira itu Bu percakapan kita pada praobservasi ini. Nanti ketika observasi itu waktu hari H Ibu observasi, saya bersama Ibu ya Bu ya. Nah setelah itu kita juga ada percakapan lagi, namanya pasca observasi yang akan didampingi Pak Tri Bintang Pamungkas sebagai pengajar praktis. Siap, ya. Terima kasih ya Bu Tatiana. Terima kasih juga. Ya. Demikian, baik itulah tadi percakapan praobservasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana paradigma sosial dikenal ada 3 bagian yang disebut dengan paradigma. Ada lembaga pendidikan, ekonomi, agama, politik. Lalu di situ bisa menjalankan tugas dan fungsinya ya. Contohnya banjir. Misalnya kalian sekolah karena banjir, lalu kemudian Kemarin waktu hari Senin itu kan kita sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi sama KSE ya, saya observasi kelas Ibu. Nah sekarang masih rangkaian yang dari awal itu ada observasi dan sekarang pasca observasi dengan didampingi Pak Tri Bintang Pamungkas. Jadi pada percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Nah yang pertama Bu, setelah kemarin kita menjalani itu waktu observasi, gimana perasaan Ibu waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi sama KSE? Terima kasih Ibu, saya sangat senang sekali bisa masuk di kelas 10B, mengadakan pembelajaran dengan kelas 10B. Lalu bisa nggak Ibu ceritakan bagaimana prosesnya waktu di pembelajaran kemarin? Iya. Proses pembelajaran kemarin memang kalau saya melihat sendiri berjalan baik dan lancar, namun di situ tentunya mungkin masih ada banyak kendala-kendala dan hambatan yang terjadi ya Bu ya.
salah satunya misalnya saat masuk itu kesiapan siswa dalam belajar itu belum maksimal karena mungkin habis istirahat ya, lalu kita menunggu dulu ya dengan penuh kesabaran untuk siswa yang bisa masuk ke dalam kelas gitu ya. Lalu mungkin ada beberapa juga ya, diantaranya anak yang bisa membawa api, ada beberapa anak yang tidak mengerti, dan saat mulai pembelajaran ada juga kan saya menyebarkan video ya itu ya, ada anak yang sekiranya tidak ada data paketnya, jadi tidak bisa melihat, itu salah satunya. Dan juga dalam pemberian dari materi saya mungkin penugasannya ya mungkin belum dipahami 100% oleh anak itu sendiri, jadi kita mengulang lagi, mengulang menjelaskan lagi. Ya mungkin itu begini. Lalu kalau model pembelajarannya apa Bu? Model pembelajaran yang saya pakai itu model pembelajaran berbasis masalah atau disebut dengan problem-based learning ya, di mana anak itu menganalisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat, yang salah satunya di situ saya contohkan itu adalah kenakalan pajak, lalu permasalahan di dalam keluarga, kecerdasan antara orang tua gitu. Yang itu saya minta untuk bisa mengkaitkan, karena kebetulan saya waktu itu materinya itu tentang teori sosiologi dalam memahami realitas sosial masyarakat. Jadi minta untuk dianalisis mengkaitkan dengan fungsi struktural sosial dan teori Berarti pakai PBN ya Bu ya? Iya. Kalau yang kemarin saya mengamati waktu di kelas, berdasarkan pengamatan saya sama catatan-catatan saya, pembelajaran yang Bu Tati lakukan itu sudah sesuai Bu. Diferensiasinya sudah kelihatan dari diferensiasi konten, proses, sama produknya. Kemudian SE-nya mungkin ada sedikit yang kelihatan berbeda gitu ya, karena kan kita hanya sama-sama belajar ya Bu ya. Tapi tidak apa-apa, tetap bagus kok Bu untuk pemula ya, kita sama-sama pemula tetap bagus. Semoga nanti ke depannya kan bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain, gitu kan, jadi selalu komitmen dan berlanjut di kelas yang lain ya Bu. Lalu Bu, pada proses pembelajaran kemarin ada nggak hambatan Bu? Hambatan masih ada ya Bu ya. Hambatannya salah satunya tadi yang pertama tadi kesiapan belajar siswa itu belum maksimal ya, lalu anak diminta untuk bisa membawa HP, ada yang membawa HP dan kuota internetnya tidak ada ya. Lalu pada saat itu juga saya dalam pengelompokan pemberian tugas kelompok itu ya, itu saya sistem acak. Sistem acak. Jadi dalam kelompok itu ternyata ada anak yang dalam penugasan itu ada tiga ya, visual, auditori dengan kinestetik ya, tercampur gitu. Jadi dicampur gitu. Sebenarnya mungkin satu kelompok itu satu untuk visual, kelompok lain untuk auditori ya. Tapi menurut saya tuh kayak gitu sudah bagus kok, jadi biar heterogen itu dalam kelompoknya, ada yang visual, ada tadi sama auditori. Yang Ibu lakukan itu sudah bagus, tinggal penyesuaiannya aja. Memang kita kan masih meraba-raba, jadi masih agak bingung juga ya Bu ya, tapi sudah bagus apa yang Ibu lakukan, sudah sesuai. Tidak apa-apa Bu, kayak gitu juga. Lalu dari hambatan tersebut, apakah yang Ibu bisa meminimalkan atau mengatasinya, kira-kira solusinya apa? Iya, paling tidak yang pertama menegaskan siswa yang untuk bisa masuk sesuai dengan jam bel, kalau sudah masuk awal masuk kelas ya, untuk bisa mempersiapkan pembelajaran, lalu menegaskan siswa untuk bisa menyiapkan alat elektroniknya, membawa HP untuk pembelajaran, lalu diisi paketnya. Dan mungkin yang terakhir tadi dalam bagian tugas yang tadi itu visual, itu mungkin kita harus mengetahui
gaya belajar anak itu kan ada ya Bu ya, gaya belajar anak yang mengarah ke visual itu yang mana, auditori itu yang mana, lalu kinesthetik itu yang mana. Berarti kalau kita udah tahu berarti anak itu dikelompokkan ke masing-masing yang mereka sudah mengetahui gaya belajar mereka gitu ya. Seperti itu juga. Lalu kira-kira kapan Ibu nanti akan menerapkan solusi itu, Bu? Kalau bisa kita lihat 2 minggu depan tadi ya Bu ya, atau awal Oktober. Iya. Jadi nanti saya akan follow up lagi ke Ibu, tanya gimana perkembangannya, ada kemajuan atau enggak, ada perubahan apa enggak gitu ya. Yang terakhir Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini, Bu? Perasaan saya sangat senang sekali ya, salah satunya mungkin tujuan saya mendapat pengetahuan dari saya bisa belajar lebih lagi. Lalu yang kedua, saya lega dan ternyata memang hambatan-hambatan itu ada penyelesaian dan ada solusi penyelesaian masalahnya itu. Makasih ya Bu Adi ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Sama juga saya juga terima kasih. Iya, jadi percakapan kita udah selesai Bu. Nanti setelah ini Bu Tati bersama aplikasinya. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Makasih ya. Oh iya.